Dan insya Allah perubahan buat saya dan insya Allah juga PKB bukan sekedar pilihan perjuangan, tapi kewajiban untuk terus bertahan di perubahan ini menjadi enak deh kayaknya. Selamat datang yang punya rumah ini. Matur nuwun Gus Imin sudah menyambut kami. Assalamualaikum Gus. Salam. Gus, mantri Gus. Gimana kita? Ada teman-teman yang gabung di Zoom tuh. Oh, ada yang juga pengen ikut di Zoom. Baik, matur nuwun yang pertama kepada Gus Muhaimin dan Bu Rus mungkin yang sudah menyambut kami. Amin Muda. Amin Muda ini gerakan apa ya, grassroots ya, gerakan anak muda grassroots ya. Ini salah satu apa ya pencapaian dari teman-teman semua, nggak cuma yang di Jakarta aja, tapi kita sangat bergantung sama teman-teman di daerah yang mau membawa pesan perubahan gitu, sehingga di akhir nobar debat terakhir itu ada 100 titik nobar di daerah gitu. Mungkin kita bisa sama-sama tepuk tangan ya buat pencapaian kita ini ya. Ini ada full ininya ya, Gus, apa namanya, kota-kotanya di mana aja. Ini dokumentasinya. Nah, sama yang terakhir itu sadar banget gimana lawan politik itu menggunakan bansos sehingga aktivasi-aktivasi di jaringan rakyat miskin kota, daerah-daerah yang diklasifikasikan apa ya punya ekonomi menengah ke bawah. Ya target-target bansos kita lakuin gerakan-gerakan yang ya sifatnya ada panggung rakyat, ada apalagi mimbar bebas rakyat. Waktu itu dihadirin nama Bang Kojek, dan ternyata ini sangat ini Gus impactnya tuh ada banget karena di tempat-tempat yang kita datangi yang di rural itu TPS-nya alhamdulillah menang 01 semua gitu. Menang telak ya setelah ada approach kayak gini gitu. Approach-nya mungkin nggak bansos ya Gus, cuman kita memastikan approach-nya tuh heart to heart yang emang ya anak muda tuh ada bareng sama warga-warga setempat gitu. Nah ya, jadi satu hal penting kenapa poin inklusivitas itu penting ya di Amin Muda. Kita menerima dan mewadahi teman-teman yang mau berkolaborasi di jaring-jaring di daerah. Kenapa emang kita melakukan itu? Kita percaya banget Gus untuk memenangkan suatu narasi perubahan itu nggak bisa kita hanya berdiri sendiri dan nggak ngebuka peluang-peluang bareng untuk berkolaborasi sama orang yang punya visi sama gitu. Kita sepakat dengan visi perubahan, tapi kalau kita nggak sepakat di bawahnya kan kita nggak mewakili visi perubahan tersebut gitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Cilul, Hanif, dan semua teman-teman semua dari Amin Muda yang hadir dari berbagai daerah, yang ikut Zoom, yang saya cintai, saya banggakan. Saya dan istri sangat bangga, bersyukur, bahagia siang hari ini bisa bertemu dengan kalian semua Amin Muda yang selama ini antara ketemu dan nggak ketemu, antara kenal dan nggak kenal gitu. Saling menopang tanpa harus ketemu secara langsung. Tentu ini pertemuan yang sangat membahagiakan dan diikuti rasa syukur kehadirat Allah. Semua perjalanan berjalan dengan amat sangat baik, produktif, dan insya Allah akan bermanfaat untuk bangsa kita. Amin. Saya tentu pertama berterima kasih kepada semua teman-teman Amin Muda
Jilul, Hanif, siapa lagi yang nggak datang tadi itu? Farhan. Farhan dan semua teman-teman yang ada di Amin Muda yang telah memberikan pikiran, tenaga, gerakan, perhatian untuk proses politik menuju perubahan yang kita perjuangkan sampai detik ini. Dan itu bagian dari yang tidak terpisahkan dengan semangat, gagasan, keyakinan, nilai, ideologi yang kita punya masing-masing, harapan masa depan yang kita tangkap, yang dititipkan oleh masyarakat rakyat Indonesia. Kekaguman saya karena banyak hal. Yang pertama, Amin Muda ini memiliki basis teoritik, basis gerakan, basis cita-cita ideologi yang jelas. Kalau mau saya lihat tadi secara sepintas, ternyata basisnya konstitusionalisme, akademis, kemudian juga praktek sosial dan gerakan sosial lainnya. Itu tidak mudah untuk berpijak bagi langkah berikutnya, karena rata-rata kalau sudah punya gagasan bersentuhan dengan politik itu prejudice, kekhawatiran, kehilangan popularitas, keberpihakan itu menjadi beban tersendiri. Dan ternyata bersama Indonesia ya, awalnya bersama Indonesia, kemudian menjadi Amin Muda, bertemu dengan dunia politik praktis bisa dilakukan dengan gradasi yang sangat cantik ya menurut saya. Yang itu semua bisa menjadi model anak muda di dalam berkiprah secara politik berbasis gagasan-gagasan besar. Dan saya kagum pada kalian yang merupakan segelintir anak muda di tengah kaum muda yang apatis, egois, kemudian lebih suka independen, lebih suka tidak menjadi bagian secara partisan. Ini adalah keberanian yang luar biasa, karena apa istilah dari Hanif tadi, untuk kemudian memilih itu pihak, itu apa tadi istilahnya? Oh ini ya, silent majority ya, dari silent majority. Iya, apa kepilihan, melakukan pilihan. Oh iya, iya. Keberpihakan itu akhirnya menjadi pilihan yang harus dilakukan. Nah, ini keberanian yang saya kira luar biasa. Tepuk tangan untuk Amin Muda. Saya tentu merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gagasan-gagasan teman-teman Amin Muda, terutama social justice, kemudian keadilan antar generasi yang memang sebetulnya menjadi ciri dan cita-cita kita semua, yang ketika masuk dunia politik praktis tidak semudah yang kita bayangkan. Terutama kaum muda yang masih mayoritas membutuhkan ajakan dari kita semua, khususnya Amin Muda, untuk masuk dalam gradasi gagasan, kemudian keberpihakan, kampanye sosial, movement, lalu masuk pada pilihan politik praktis. Ini bagian dari perjalanan sejarah politik nasional kita, dan isu perubahan betul-betul menggema pada pemilu tahun ini, betul-betul menjadi bahasa yang bisa ditangkap oleh rakyat. Tapi mungkin pekerjaan berikutnya adalah menjadi lebih masif lagi. Kalau ibaratnya tadi Jilul bilang, kerjanya bukan hanya kualitatif, tapi sudah bisa terukur secara kuantitatif di dalam mensosialisasikan gagasan-gagasan kita kepada rakyat dan masyarakat. Karena ide perubahan itu satu fakta-fakta yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Karena itu untuk menjaga dari keadaan yang stabil dan produktif, ya harus ada perubahan. Nah, disitulah kita punya kemenangan, sehingga harus kita lanjutkan dalam perjuangan-perjuangan lain kepada rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan insya Allah perubahan buat saya dan insya Allah juga PKB bukan sekedar pilihan perjuangan, tapi kewajiban untuk terus bertahan di perubahan ini menjadi kewajiban. Nah, dari gagasan-gagasan yang tersosialisasi melalui kampanye Amin Muda, melalui visi misi Amin, melalui berbagai forum-forum, saya kok semakin optimis.
dengan semakin beratnya perjuangan politik yang dihadapi, kita masih punya kekuatan investasi besar di hari-hari mendatang yang tidak bisa dibendung. Ini kita sedang tahap berjuang untuk satu etape lagi, yaitu menuntaskan pemilu secara fair. Fair itu 3. Yang pertama, hasilnya juga harus hasil yang betul-betul adil. Yang kedua, juga kemenangan siapapun adalah kemenangan yang legitimate, yang tidak palsu. Nah, yang ketiga, semua pihak menerima. Sampai hari ini tim Amin menyatakan tidak mau tanda tangan semua proses yang tidak beres di seluruh penghitungan nasional kita. Itu bagian dari menuju kalkulasi kita. Nanti pada ujungnya juga apakah kita lalu MK, dan yang paling bagus sebetulnya kita bisa lebih terbuka kalau kita melalui angket di DPR RI. Alhamdulillah koalisi Amin, koalisi perubahan solid, PKB, PKS, dan Nasdem, bahkan akan sudah dimulai inisiatif dukungan anggota untuk memulai angket. Karena itu kepada teman-teman yang hadir maupun yang ada melalui Zoom, saya sekali lagi terima kasih. Perjuangan kita harus kita lanjutkan di pilihan kita semua yang masih terus bergerak di gagasan, ideologi, moral, sosial movement. Ayo lanjutkan. Yang mau bergerak di dunia baru, pendidikan, sosial, pemikiran, tulisan, mari kita lanjutkan. Yang mau praktis di partai politik, khususnya kalau yang mau di PKB, iya mau gak terbuka luas. Tidak ada pintu yang tertutup. Apalagi PKB ini betul-betul butuh apa? Butuh supaya yang sudah aktif lama ini tidak terlena. Butuh tenaga-tenaga muda yang mengingatkan terus, mendorong terus, mengendalikan. Bahkan saya pikir saya aja di PKB termasuk paling muda lah kira-kira. Saya aja sudah merasa tua, sangat tua dari segi perjalanan panjang saya ini. Maka sudah saatnya yang muda-muda mengendalikan. Karena itu saya mengundang bukan hanya Amin Muda, seluruh anak anak muda Indonesia yang ingin lebih konkret. Dan saya terima kasih kalian memilih jalur perjuangan melalui politik yang sulit ini, bagian dari keberanian merubah keadaan. Karena apa? Politik itu jalan cepat untuk merubah keadaan. Karena itu insya Allah kita akan berjuang untuk menang pada periode ini. Teman-teman Amin Muda semua, tentu semua ikhtiar, usaha keras, luar biasa tadi, variasi kegiatannya ya, Jinul, Hanif tadi cerita, terutama berbasis sosmed, berbasis rekrutmen, komunikasi, semua itu tentu betul-betul patut menjadi kebanggaan kita dan semua, bahwa Indonesia masih punya anak-anak muda yang peduli dan tidak hanya berpangku tangan melihat Indonesia yang dikoyak-koyak oleh kepentingan politik beberapa gelintir orang. Tepuk tangan untuk Amin Muda. Nah, dari semangat itu mari kita lanjutkan, mari kita teruskan, mari kita bersinergi, mari kita bareng-bareng. Banyak pilihan jalan untuk kita bersama-sama meneruskan perjuangan ini, baik untuk menuntaskan proses politik di pemilu maupun program-program dan perjuangan agenda-agenda politik nasional lainnya yang tentu menuntut kerja keras dan pengabdian kita semua. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi seluruh kerja keras teman-teman semuanya ini yang berkeringat dengan penuh suka, rela, semangat. Saya yakin itu investasi dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga punya kesadaran baru bahwa kampanye yang kita lakukan produktif, gitu. Sangat produktif.
meskipun dengan dana yang sangat terbatas, konten yang terbatas jumlahnya, tapi hasilnya kita bisa lihat sungguh sangat membanggakan. Nah, di sisi yang lain kita juga yakin bahwa ternyata suara-suara perubahan yang kita sampaikan ini benar-benar didengar. Kerja Amin Muda, kerja teman-teman relawan itu betul-betul militan. Nah, militansi ini yang tidak dimiliki oleh kekuatan manapun, dan ini kalau di kurs atau dirupiahkan itu betul-betul mahal sekali. Nah, dari perjalanan perjuangan kita ini saya menangkap satu potensi besar perubahan ini harus dilanjutkan sambil kita juga menyusun kekuatan secara lebih rapi lagi, mengevaluasi beberapa titik lemah dan kekurangan kita. Banyak orang yang tidak tahu sebetulnya saya kritis dari dulu, cuman nggak ada dilihat aja gitu. Waduh, saya terima kasih deh. Itu semua dukungan termasuk yang selama ini nggak pernah nyoblos PKB jadi nyoblos itu juga banyak. Itu terima kasih luar biasa. Nggak usah jauh-jauh ini, banyak orang yang kaget dengan derap perubahan itu di mana-mana, karena di PKB sendiri alhamdulillah menjadi terdorong ya untuk gairah perubahan itu begitu muncul, meskipun gangguannya nggak ringan, dan alhamdulillah ini membuktikan bahwa perubahan itu nggak sia-sia. Perjuangan perubahan ini akan terus kita lanjutkan dengan berbagai medan pertempuran, termasuk PKB Gorontalo tadi, siapa itu? Siapa namanya? Rian. Jangan khawatir, kita memang belum punya pengalaman oposisi, tapi kumpul Amin Muda sebentar sudah layak jadi oposisi. Ya, insya Allah kita akan belajar dari sini, tapi sebetulnya dari pengalaman sejarah ini memang ini pengalaman baru ya, pengalaman baru yang betul-betul akan diuji. Jangan khawatir ya, ini semua perjalanan belum selesai, perjalanan masih panjang, dan kita cukup bangga keberhasilan kita sampai di titik ini. Saya kira itu ya teman-teman, terima kasih dari seluruh Indonesia. Amin Muda tetap menginspirasi Indonesia untuk lebih demokratis, terbuka, jujur, dan adil di masa yang akan datang. Amin. Dan sekali lagi kepada yang sudah PKB, yang masih bau-bau PKB kayak Cici dulu ini, bau-bau saja ternyata. Baru tahu saya ternyata kamu Mojokerto. Terima kasih semuanya. Mari kita bersinergi dengan berbagai pilihan model gerakan yang saya kira akan kita terus laksanakan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.